Pemirsa, MRT Jakarta masih lengang dari penumpang meski sudah 5 hari beroperasi. Namun protokol kesehatan tetap berlaku tegas selama dalam atau di luar stasiun. Sejak 5 Juni 2020, MRT Jakarta sudah mulai beroperasi selama masa transisi PSBB fase pertama di DKI Jakarta. 5 hari berjalan, jumlah penumpang yang menggunakan MRT cenderung menurun. Meski demikian, PT MRT Jakarta tetap mengangkut 50% penumpangnya dalam satu rangkaian. Untuk jam operasional, MRT Jakarta juga sudah kembali normal, mulai dari jam 5 pagi hingga 9 malam di hari kerja, dan jam 6 pagi hingga 8 malam di akhir pekan. Sementara untuk Transjakarta, pemerintah mulai memulihkan kapasitas angkutan umum secara bertahap di awal masa PSBB transisi dengan menerbitkan Permen Hub 41 tahun 2020 yang mengatur angkutan umum segera dapat mengangkut penumpang 70% dari kapasitas. Meski demikian, hari ini bus Transjakarta masih terapkan mengangkut penumpang 50% dari kapasitas dengan memperketat protokol kesehatan. Bagaimana penggunaan sejumlah transportasi umum di masa PSBB transisi? Kita bergabung dengan Hasbiullah di Stasiun MRT Bundaran HI dan Ririn Oktaviani di halte Transjakarta Harmoni Jakarta. Kita ke Hasbi terlebih dahulu. Hasbi, hingga siang ini apakah ada peningkatan penumpang MRT? Ya, baik Lovi, sejauh ini memang dari pagi pada pukul 7 hingga 11 waktu Indonesia bagian Barat kami berada di sini untuk melaporkan. Namun yang kami temukan ini cukup sepi kondisinya, baik itu di jam kerja pukul 7 hingga pukul 9 pagi hingga pukul 10 hingga pukul 11 ini masih cenderung sepi. Namun data yang kami terima dari MRT Jakarta ini mulai dari tanggal 5 Juni ada sekitar 6.620 penumpang. Kemudian data terakhir menunjukkan bahwa ada peningkatan menjadi 12.279 penumpang, namun cenderung sepi di pagi hari hingga siang hari ini. Hingga saat ini juga protokol-protokol kesehatan meskipun keadaannya di dalam gerbong maupun juga di peron sepi, akan tetapi tetap dipergunakan protokol-protokol kesehatan sesuai PSBB transisi masa ataupun fase pertama, mulai dari luar stasiun itu nantinya akan diperiksa oleh termogan. Apabila memang suhunya di atas 38 derajat Celcius maka tidak boleh masuk ke dalam MRT. Mereka yang tidak menggunakan masker juga tidak boleh masuk ke dalam MRT. Nantinya ketika di dalam peron maka nanti akan melihat simbol ataupun juga di sini stiker-stiker yang menunjukkan jaga jarak aman atau physical distancing. Kemudian di dalam kereta api nanti juga ada simbol silang di bangkunya, itu tandanya tidak boleh diduduki. Kemudian tidak boleh berbicara di dalam MRT ataupun menggunakan telepon, itu untuk mencegah adanya persebaran air liur ataupun juga percikan air liur ketika di dalam MRT ataupun ketika berbincang dalam MRT. Di sini kami juga melihat bahwasanya ada perubahan jam operasional sebelum masa PSBB dan masa PSBB fase pertama dimulai dari pada pukul 5 pagi hingga pukul 21 malam secara normal. Ini juga ada perubahan di akhir pekan mulai dari pukul 6 hingga pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Lovi. Baik, terima kasih Hasbi melaporkan langsung dari Stasiun MRT Jakarta. Kita beralih ke Ririn Oktaviani di halte Transjakarta Harmoni Jakarta. Ririn, apakah ada peningkatan jumlah penumpang Transjakarta hingga siang ini? Ya, Lovi, pemerintah mulai bertahap untuk memulihkan kapasitas angkutan umum di masa awal transisi PSBB ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020. Bahkan Ditjen Perhubungan Udara juga sudah menerbitkan bahwa telah dapat mengangkut 70% dari setiap penerbangan, yang artinya semakin banyak penumpang yang dapat terbang setiap penerbangannya. Namun hari ini angkutan darat Transjakarta masih menerapkan pengangkutan kapasitas sebesar 50% dari angkutan normal yang tetap mengedepankan protokol kesehatan. Dari pantauan kami sejak pagi hari tadi, yakni di jam-jam sibuk pegawai berangkat kantor hingga siang hari ini, terlihat bahwa mobilitas warga yang menggunakan angkutan umum Transjakarta ini semakin meningkat setiap harinya.
jika dibandingkan dengan masa PSBB, di mana protokol kesehatan semakin diperketat mulai dari awal penumpang masuk ke halte pada saat menunggu bis datang hingga berada di dalam bus Transjakarta sendiri. Bahkan petugas akan melarang penumpang masuk jika bus tersebut dinilai telah melebihi kapasitas dan penumpang akan diminta untuk menunggu kedatangan bus selanjutnya. Dan dari perbincangan kami dengan beberapa penumpang yang berada di halte Bus Harmoni tersebut menyatakan bahwa jika nantinya aturan untuk meningkatkan kapasitas dari pengangkutan penumpang angkutan umum khususnya ini akan diterapkan juga pada bus Transjakarta, maka penumpang berharap untuk dapat ditingkatkan kembali protokol kesehatan atau dibarengi dengan peningkatan aturan protokol kesehatan, mengingat saat ini khususnya DKI Jakarta angka penularan atau penyebaran COVID-19 masih tinggi setiap harinya. Lovi. Baik, terima kasih Rinen Oktaviani melaporkan langsung dari halte Transjakarta. Sebelumnya ada Hasbiullah dari stasiun MRT Jakarta.